Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube saya, Andi Jumhadi Aji Saroyo. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dalam video saya kali ini, saya akan memberikan tips untuk memilih travel umroh yang baik sebagai sarana kita untuk pelaksanaan ibadah umroh tersebut. Nah, untuk itu tonton terus video saya sampai selesai. Agar pelaksanaan ibadah umroh kita berjalan dengan lancar, aman, nyaman, dan tenang, maka kita memang harus memilih sebuah travel umroh yang betul-betul bagus dan baik. Untuk itulah di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait untuk pemilihan travel umroh tersebut. Di sini ada 5 P pasti yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama, yaitu P pasti yang pertama adalah pastikan travelnya berizin. Nah, ini adalah salah satu syarat yang paling utama bahwa sebuah travel umroh itu harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Kemudian P pasti yang kedua adalah pastikan jadwalnya. Jadwal di sini adalah jadwal keberangkatan dan jadwal kepulangan pelaksanaan ibadah umroh itu telah terjadwal dengan baik. Jadi misalnya dalam 1 tahun itu setiap bulankah atau beberapa bulan sekali. Nah, dengan adanya jadwal ini yang telah disiapkan oleh pihak travel akan memudahkan kita sebagai seorang calon jemaah untuk mengatur atau merencanakan pelaksanaan ibadah umroh kita. Jadi kita nanti tinggal menyesuaikan jadwal yang telah disiapkan oleh pihak travel umroh tersebut. Kemudian P pasti yang ketiga adalah pastikan terbangnya. Di sini kita ada penerbangan secara langsung maupun yang secara transit. Untuk penerbangan secara langsung ini nanti kita mulai dari kota asal kita, kemudian kita akan terbang ke Jakarta. Dari Jakarta kita nanti langsung ke Jeddah atau ke Madinah. Itu adalah penerbangan yang langsung. Untuk penerbangan langsung ini nanti untuk pemeriksaan imigrasinya di dalam negeri sekali, kemudian pada saat nanti kita sampai di Jeddah sekali. Nah, untuk selain itu juga penerbangan langsung ini tidak terlalu merepotkan dan melelahkan, dan di sini saya sarankan untuk para jamaah-jamaah yang sepuh-sepuh bisa menggunakan penerbangan langsung ini. Nah, kemudian untuk yang penerbangan transit ini adalah kita terbang mulai dari kota kita, asal kita ke Jakarta, kemudian dari Jakarta nanti akan singgah transit di suatu negara. Nah, di situ biasanya bisa bermalam atau kita hanya beberapa jam, kemudian baru kita langsung menuju ke Jeddah atau ke Madinah. Untuk penerbangan transit ini itu biasanya pemeriksaan imigrasinya mulai dari kita di dalam negeri, kemudian tiba di bandara transit sampai ke bandara tujuan di Jeddah atau di Madinah. Jadi sebenarnya agak sedikit merepotkan, tapi juga ada keuntungannya, kita bisa mengetahui negara transit, negara tujuan saat kita transit tersebut. Nah, itu adalah penerbangan secara langsung maupun transit. Kemudian P pasti yang keempat adalah pastikan hotelnya. Di sini adalah hotel tersebut kita harus mengetahui bahwa travel tersebut hotel-hotelnya itu adalah dekat dengan Masjid Nabawi di Madinah maupun Masjidil Haram di Mekah. Nah, untuk di Masjid Nabawi itu memang semua hotel-hotel itu memang dekat dengan pintu-pintu yang ada di Masjid Nabawi. Tapi di sini saya sarankan kepada calon jemaah untuk memilih travel yang hotelnya dekat dengan pintu 25. Mengapa di pintu 25? Karena pintu 25 itu adalah salah satu akses yang terdekat untuk kita ke tempat mustajab, yaitu ke Taman Surga, Raudah, dan ke makam Rasulullah. Nah, di situ jadi kita harus memilih travel yang hotelnya dekat pintu 25. Kemudian untuk di Mekah, hotel-hotel itu tersebut kita juga harus memilih hotel yang dekat dengan Masjidil Haram.
Di sini ada beberapa pilihan hotel. Jadi untuk yang di ring 1 itu adalah satu pelataran dengan Masjidil Haram, itu adalah ada beberapa hotel bintang 5. Kemudian ada juga hotel bintang 4 yang jaraknya sekitar 100 sampai 150 meter. Kemudian ada hotel bintang 3 yang jaraknya sekitar 250 sampai 300 bahkan lebih. Nah, jadi di sini calon jemaah harus mengetahui travel yang memang hotelnya relatif dekat dengan Masjidil Haram. Kemudian P pasti yang kelima adalah pastikan visanya. Nah, ini juga suatu hal yang sangat penting karena dengan adanya visa ini insya Allah kita akan siap berangkat ke Tanah Suci. Jadi biasanya seminggu sebelum keberangkatan umroh kita, visa tersebut sudah keluar dan sudah disiapkan oleh pihak travel. Ini adalah 5P pasti yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama dalam hal kita memilih sebuah travel umroh. Dan juga di sini saya akan memberikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait tentang pemilihan travel umroh. Kita juga harus mengetahui kinerja dari travel umroh tersebut. Maksudnya adalah bagaimana travel umroh tersebut dalam hal pengelolaan dan manajemen pengurusan jemaah-jemaah umrohnya. Selain itu juga ada beberapa travel umroh yang memberikan pelayanan plus dan pendampingan mulai dari saat jemaah mendaftar sampai proses administrasi seperti pengurusan paspor, suntik meningitis, kemudian berangkat sampai pulang kembali, dan selama di Tanah Suci. Untuk di Tanah Suci itu juga seluruh jamaah didampingi untuk pelaksanaan ibadah umroh wajibnya, ibadah-ibadah lainnya. Kemudian kita juga akan berkunjung ke tempat mustajab, ke tempat-tempat mustajab, juga akan ke tempat-tempat bersejarah lainnya. Bahkan untuk berbelanja sekalipun seluruh jamaah nanti semuanya akan didampingi oleh pihak travel. Nah, jadi di sini para calon jemaah harus betul-betul memilih travel mana yang baik dan pelayanan yang baik pula. Nah, demikianlah video saya kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, teman-teman, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Itu semuanya gratis. Jadi teman-teman silahkan tekan demi berkembangnya channel video saya kali ini, dan insya Allah bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta Baitullah. Allahu Akbar.